anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita, yaitu berkaitan dengan medan magnet yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Silakan buka buku kamu halaman 81. Buka buku kamu halaman 81, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat magnet. Ya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat magnet. Silakan persiapkan buku kamu dan mari kita masuk ke materi kita, cara membuat magnet. Nah, seperti yang kita tahu, sifat magnet itu adalah menarik benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan lainnya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang bagaimana yang namanya kekuatan magnet, gaya magnet, kemudian medan magnet sudah kita pelajari. Dan magnet sudah kita pelajari juga bahwa magnet ada yang alami dan ada yang buatan, ya. Kalau dia magnet alami sudah jelas berarti dia terbentuk secara alami. Magnet buatan itu artinya adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat magnet. Nah, dalam pembuatan atau membuat magnet itu ada 3 cara, ya. Ada cara induksi, kemudian ada cara digosok, dan juga dialiri dengan arus listrik atau elektromagnetik. Mari kita lihat bagaimana sifat dari ketiga cara ini dalam membuat magnet, ya. Mari kita lihat dan kita bahas satu persatu. Oke. Inilah ya bagaimana cara membuat magnet seperti yang disampaikan tadi. Ada 3 cara, ada digosok, induksi, dan juga elektromagnet. Nah, mari kita bahas satu persatu, kita lihat bagaimana sifat dari kemagnetannya jika menerapkan 3 cara tersebut untuk membuat magnet pada suatu benda, ya. Mari kita lihat. Untuk yang pertama yaitu dengan cara digosok, ya. Cara kerjanya adalah magnet digosok searah pada batang besi secara berulang. Jadi kalau kita lihat bentuk dan gambarnya itu yang ada di buku kamu di halaman 81, ya. Nah, seperti ini. Nah. Jadi suatu benda itu diletakkan di bagian bawah, ya, diletakkan, kemudian magnet itu akan digosok searah dengan batang besi, ya. Ini adalah besinya, batang besi, dan ini adalah magnetnya. Nah, magnetnya digosok searah, ya, secara berulang-ulang. Dan ternyata sifat kemagnetannya itu cuma berlaku sementara, ya. Artinya semakin lama penggosokan maka semakin lama juga sifat kemagnetannya. Tapi semakin sebentar, ya, kita menggosokkan magnet tersebut pada benda tersebut, ya, maka sifat kemagnetannya pun akan sebentar saja. Jadi tergantung dari lamanya kita melakukan kegiatan penggosokan magnet pada benda tersebut, ya. Semakin lama maka semakin lama juga sifat magnetnya dan sebaliknya. Dan untuk yang induksi, ya, cara induksi itu adalah paku didekatkan dengan magnet dan paku tersebut akan menjadi magnet untuk menarik paku lainnya. Contohnya seperti yang ada di buku kamu di halaman 81. Contohnya ada di buku kamu halaman 81 ini, ya. Jadi ini sebuah magnet, ya, dan ini yang menjadi benda magnetnya, ya. Jadi ketika paku itu diletakkan di bagian magnet, kemudian paku tersebut, ya,
akan menjadi magnet ya, jadi benda magnet untuk menarik paku yang lainnya. Ternyata sifat kemagnetannya pun cuma berlaku sementara, karena sifat tersebut akan hilang jika magnet tidak lagi didekatkan dengan benda tersebut ya. Paham ya? Jadi sifat magnetnya itu akan hilang jika benda yang tadi menjadi magnet itu dijauhkan dengan magnet ya. Jadi benda ini ya, kalau dijauhkan dengan magnetnya maka dia tidak ada lagi sifat kemagnetannya ya. Oke, itulah untuk induksi. Dan kita lihat yang terakhir dengan cara elektromagnet ya. Nah, untuk cara kerjanya, logam dililit kabel yang dihubungkan dengan kutub-kutub baterai ya. Nah, contohnya pun ada di buku kamu nih di halaman 81 lagi ya. Nah, di sini ada sebuah baterai ya, ini baterainya. Kemudian ini adalah kabel yang melilit benda ya. Yang digunakan di sini adalah paku ya. Jadi benda logam yang dililit oleh kabel yang dihubungkan dengan baterai. Dan ternyata bagaimana sifat kemagnetannya juga sementara saja, karena kalau lilitan itu dilepas maka tidak ada lagi sifat kemagnetannya. Sifat kemagnetan itu cuma ada jika dia dililiti dengan kabel yang terhubung dengan kutub baterai. Jika itu dilepas maka benda tersebut tidak lagi mengandung atau terdapat sifat dari kemagnetannya ya. Jadi ada 3 cara untuk membuat magnet ya, walaupun itu bersifat sementara tergantung dari lama penggosokan, kemudian kedekatan dengan magnet, dan juga lilitan kabel yang menghubungkan baterai. Jadi ketiga-tiganya hanya bersifat sementara. Dan yang sering dan umum digunakan itu adalah cara elektromagnet. Nah, elektromagnet banyak digunakan untuk berbagai peralatan, contohnya bel listrik, kemudian mesin alat berat, ganggang telepon, mikrofon, dan dinamo sepeda. Nah, itulah 3 cara dalam membuat magnet dengan cara digosok, induksi, dan juga elektromagnet. Oke, silahkan kalian catat, Ibu beri waktu dan tuliskan di buku catatan kamu ya. Untuk kegiatan kamu di rumah, silahkan kalian mengerjakan soal yang terdapat di halaman 86 nomor 2 dan nomor 3 ya. Jadi ada 2 nomor 2 dan nomor 3, halaman 86. Dikerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang materi kita. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar. Jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.